Ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan perkara orang-orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, semua perkaranya itu adalah kebaikan. Kenapa menjadi kebaikan? Karena dia memandangnya sesuai dengan apa yang diberikan petunjuk di dalam agama. In asabathu as-sarra syakara fakana khairal lahu. Kalau dia mendapatkan kemudahan, nikmat di dalam kehidupan ini, dia bersyukur, fakana khairal lahu, maka itu menjadi kebaikan bagi dirinya. Sebaliknya, wa in asabahu dharra, kalau dia ditimpa kesulitan, ada musibah, maka dia kemudian sabara, fakana khairal lahu, dia kemudian bersabar. Karena dia bersabar, itu menjadi kebaikan bagi dirinya. Jadi inilah perkara orang mukmin, kata Rasulullah SAW, dan itu tidak terjadi kecuali bagi orang yang memang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لا علم إلا ما علمتنا فعلمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meneguhkan keimanan dalam diri kita. Kita lanjutkan kajian di surah Al-Baqarah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 257. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijukum minadh dhulumati ilan nur وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Allahu waliyul ladzina amanu, Allah adalah penolong bagi orang-orang beriman. Yukhrijukum minadh dhulumati ilan nur, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Walladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, auliya'uhumut taghut, para penolong mereka itu adalah taghut, yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat, mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Setelah di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan bahwa agama itu sudah jelas mana yang hak dan mana yang batil, bahwa di dalam beragama yang sesungguhnya ditekankan adalah penghambaan, ketulusan dari seorang hamba ketika dia menyadari kebenaran yang dibawa oleh para rasul, kebenaran di dalam agama. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan di dalam ayat ini, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijukum minadh dhulumati ilan nur, bahwa Allah itu adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, berhubungan
dengan ayat sebelumnya. Faman yakfuru bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha Allahu samiun alim. Bahwa siapa yang kafir terhadap taghut, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan terputus. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allahu waliyul ladzina amanu. Allah yang menjadi wali bagi orang-orang yang beriman. Kata wali di sini, kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, bisa kita hubungkan dengan kata wala yali, yang menunjukkan adanya kedekatan antara hamba yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab makna wala yali itu artinya sesuatu yang datang sesudah sesuatu, yang mengisyaratkan la yujadu fasil, tidak ada pemisah antara seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Tuhannya manakala dia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga mengisyaratkan bahwa Allah yatawalla umurahu, Allah Subhanahu wa taala yang akan mengurus segala perkaranya. Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pertolongan kepada seorang hamba manakala dia benar-benar berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Artinya di dalam kehidupan seorang hamba yang benar-benar beriman, maka dia akan menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merasakan kehadiran dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya satu pesan yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ibnu Abbas, beliau katakan, ihfadillah yahfadkah, jaga Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah maka engkau akan mendapatkan dia di depan kamu. Artinya segala persoalan di dalam kehidupan manakala disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi mudah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk ke dalam hati orang-orang yang beriman, yang di dalam ayat ini diisyaratkan yukhrijukum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Al-dhulumat di sini kata para mufassir bermakna al-kufru atau al-jahlu. Sedangkan an-nur itu adalah al-iman. Kenapa al-kufru, kekufuran, kejahilan itu diungkapkan dengan kata dhulumat? Karena ketika seseorang itu berada di dalam kegelapan, maka dia tidak tahu apa yang ada di sekelilingnya. Kalau kita ada dalam kegelapan, maka kita tidak tahu apa yang ada di sekitar kita, apa yang akan kita perbuat, apa dan bagaimana seharusnya kita melakukan sesuatu, kemana kita akan melangkah. Maka biasanya kita kalau di dalam kegelapan itu meraba-raba, hanya mencoba untuk menduga-duga. Beda ketika sudah ada cahaya. Ketika sudah ada cahaya, maka kita tahu apa yang ada di sekitar kita. Kita mau berbuat apa, mengambil sesuatu, itu semuanya sudah jelas. Dan inilah yang diibaratkan antara al-kufru dengan al-iman. Kegelapan itu adalah kekufuran,
Jadi kekufuran adalah kegelapan, sedangkan iman itu adalah cahaya. Yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman tentang hakikat kehidupan, bagaimana mereka itu berbuat di dalam kehidupan ini dan bagaimana seharusnya mereka menyikapi kehidupan ini. Artinya dengan keimanan maka seseorang itu akan tahu bagaimana sesungguhnya hakikat dirinya, bagaimana dia menyikapi kehidupan ini. Sehingga misalnya seperti apa yang pernah diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh mengagumkan perkara orang-orang yang beriman. Jadi ajaban li amril mu'min, mengagumkan orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Semua perkaranya itu adalah kebaikan. Kenapa menjadi kebaikan? Karena dia memandangnya sesuai dengan apa yang diberikan petunjuk di dalam agama. In asabathu as-sarra syakara fakana khairal lahu. Kalau dia mendapatkan kemudahan, nikmat di dalam kehidupan ini, dia bersyukur, fakana khairal lahu, maka itu menjadi kebaikan bagi dirinya. Sebaliknya, wa in asabahu darra, kalau dia ditimpa kesulitan, ada musibah, maka dia kemudian sabara, fakana khairal lahu. Dia kemudian bersabar. Maka karena dia bersabar, itu menjadi kebaikan bagi dirinya. Jadi inilah perkara orang mukmin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak terjadi kecuali bagi orang yang memang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijukum minadh dhulumati ilan nur. Jadi dengan keimanan maka manusia itu tahu bagaimana dan seperti apa seharusnya dia berbuat di dalam kehidupannya. Dia menyadari misalnya bahwa kedudukannya di alam ini sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dalam rangka beribadah, maka dia melakukan aktivitas semuanya itu dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang memberikan segala sesuatu di dalam kehidupan ini adalah Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun kemudian memantapkan hati untuk meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ingat seperti yang pernah saya sampaikan, satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putri beliau yang dibaca di pagi atau petang, Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, mandiri, bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah seluruh urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan biarkan aku bersandar pada diriku walaupun hanya sekejap. Yang mengisyaratkan bahwa semua perkaranya kemudian diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua perkaranya kemudian dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang segala sesuatu itu ketika dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan mengurusnya. Allahu yatawalla umurul mu'minin. Jadi kata mufassir maknanya dalam ayat ini, Allah yang akan mengurus perkara dari orang-orang yang beriman manakala mereka benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya memberikan satu petunjuk supaya mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu jangan khawatir di dalam kehidupannya. Karena Allah yang akan memberikan pertolongan, Allah yang akan mengurus
perkara-perkara dalam kehidupannya manakala mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita akan melihat bagaimana misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam semua perkaranya itu memang menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sandarannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kemudian dibandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu auliyauhumut taghut. Wali-wali mereka itu adalah taghut. Sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Di mana taghut itu yukhrijunakum minan nuri ila dhulumat. Sebaliknya, taghut akan mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Jadi mereka digiring kepada sesuatu yang tidak baik, yang seharusnya berbuat baik maka kemudian tidak. Karena bagi orang-orang yang kafir, aturan dalam kehidupan kadang terbolak-balik. Jadi aturan dalam kehidupan itu terbolak-balik. Yang baik disangka buruk, yang buruk kemudian dikira baik. Jadi perkaranya kemudian terbalik. Minan nuri ila dhulumat, dari cahaya menuju kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang sesungguhnya ada di sekeliling mereka. Salah sangka di dalam menghadapi kehidupan ini, maka perilaku mereka pun kemudian akan salah karena mereka berada di dalam ketidaktahuan. Jadi kalau orang beriman tahu bagaimana menyikapi hidup ini, maka orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir itu sebaliknya. Mereka tidak tahu bagaimana mempergunakan nikmat kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana mereka itu minta pertolongan, mereka itu juga salah. Kalau orang beriman itu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang kafir itu menggantungkan kehidupan mereka kepada taghut. Ada yang menghambakan dirinya kepada harta. Maka mereka kemudian menyangka bahwa harta itulah yang menjadi tujuan di dalam kehidupannya. Di dalam Al-Quran surat Takatsur, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan hal tersebut, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Jadi orang-orang yang tidak beriman itu dilenakan dengan perbuatan saling berbangga-bangga di dalam kehidupan ini karena mereka tidak tahu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak, seandainya kalian itu tahu dengan pengetahuan yang sebenarnya. Maka isyaratnya kata para ulama, karena jawab dari ayat ini itu mahdzub, maka kalian tidak akan melakukan hal tersebut. Tidak akan menjadi seperti yang diisyaratkan dalam surah Al-Humazah, yang selalu mengumpulkan harta, yang menghitung-hitung hartanya, menyangka bahwa hartanya itu yang mengekalkan dia. Ada yang kemudian juga menghambangkan dirinya kepada jabatan, sehingga di dalam kehidupannya yang menjadi pikirannya mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi adalah bagaimana mempertahankan jabatannya. Segala upaya kemudian dilakukan untuk mempertahankan jabatannya. Ada yang kerjanya untuk memuaskan hawa nafsu, sehingga bangun tidur sampai tidur lagi yang dipikirkan adalah bagaimana memuaskan hawa nafsunya. Maka di dalam ayat ini sungguhnya ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa bagi orang yang beriman, mereka akan menyadari hakikat kehidupan,
Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pertolongan di dalam kehidupan mereka. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Makanya kita akan mendapatkan misalnya cerita-cerita nyata yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga yang ada di dalam Al-Qur'an. Bagaimana perilaku orang beriman ketika mereka menghadapi kesulitan di dalam kehidupannya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya ketika beliau itu dibakar di tengah-tengah api yang berkobar, apa yang beliau lakukan? Jadi yang beliau lakukan itu adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri karena yakin Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu penolong bagi orang-orang yang beriman. Lihatlah juga bagaimana Nabi Musa ketika dihadapkan antara di depannya itu lautan, di belakangnya itu pasukan Fir'aun, pengikutnya itu berkata innala mudrakun, sudah sekarang kita pasti kena tangkap ini. Jadi kata Bani Israel yang bersama dengan Nabi Musa, mereka berkata sekarang kita pasti tertangkap. Kenapa? Karena secara akal manusia di depan itu lautan, di belakang pasukan dari Fir'aun. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam? Beliau katakan tidak. Inna ma'ya Rabbi. Tidak. Allah bersama saya. Allah yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Keyakinan dari Nabi Musa alaihissalam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan petunjuk bagaimana bisa keluar, bagaimana bisa selamat. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Nabi Musa. Anidrib bi'asokal bahr. Pukul dengan tongkatmu laut itu. Dipukul oleh Nabi Musa dan terbelahlah lautan. Nabi Musa tidak tahu apakah yang akan terjadi ketika beliau itu memukulkan tongkatnya. Yang penting bagi Nabi Musa adalah beliau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'i rabbi sayahdin. Bersama saya ini Tuhanku, Tuhanku bersama saya, Allah bersama saya, Allah akan memberikan petunjuk. Artinya memang bagi orang yang beriman di dalam kehidupannya perkara apapun, maka pertolongan yang utama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Karena itu ya di lanjutan ayat ini nanti insyaallah kita bicarakan pada pekan depan. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh-contoh bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam menghidupkan manusia, di dalam menghidupkan alam ini. Di dalam ayat-ayat sesudah ini ada 3 cerita yang berkaitan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama masih tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bersama Namrud, di mana Namrud menyatakan saya Tuhan semesta alam ini, saya mampu untuk melakukan segala sesuatu. Maka Nabi Ibrahim menyatakan bahwa Allah yang menghidupkan dan mematikan. Ketika itu Namrud memanggil pengawalnya 2 orang, kemudian satu dipenggal lehernya, satunya dibiarkan hidup. Kata Namrud, coba lihat, saya yang menghidupkan, saya yang mematikan. Satu saya biarkan hidup, satunya saya bunuh. Cuma ini bukan menghidupkan, membiarkan hidup. Kemudian Nabi Ibrahim menyatakan Allah itu menerbitkan matahari dari timur kemudian ke barat.
Kalau kamu memang kuasa, silahkan. Matahari itu buat saja terbit dari barat, kemudian ke timur terbenamnya. Maka Namrud kemudian terdiam karena memang itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dia lakukan. Kisah sesudahnya adalah berkaitan dengan Nabi Uzair, yang ketika beliau itu melewati satu wilayah yang sudah porak-poranda, kemudian beliau berpikir bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan semua ini. Maka Allah Subhanahu wa taala nanti memberikan pelajaran kepada Nabi Uzair bagaimana sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Kemudian juga kisah Nabi Ibrahim yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bagaimana menghidupkan sesuatu yang mati. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, memberikan bukti bagaimana sesungguhnya Allah itu Maha Kuasa. Artinya apa? Bagi orang yang beriman, di dalam kehidupannya sekali lagi yang menjadi penolong di dalam kehidupannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang itu manakala dia benar-benar berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta dalam sesuatu yang mungkin dalam pandangan manusia itu mustahil. Dalam satu kisah yang mungkin sering kita dengar, ada 3 orang yang terjebak dalam sebuah gua. Mereka berlindung ketika hujan, namun ternyata ada batu yang menutupi gua itu. Didorong-dorong tidak bisa. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka kemudian berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah dengan wasilah amal baik mereka. Ada yang satu menyatakan, "Ya Allah, Engkau tahu bahwa saya ini mempunyai orang tua. Setiap hari saya layani mereka, saya kirim mereka. Cuma satu waktu karena kemalaman orang tua saya itu tertidur sebelum sempat menikmati susu yang biasanya diberikan, dihantarkan oleh sang anak. Maka anaknya itu kemudian menunggu di luar, tidak berani untuk membangunkan orang tuanya. Sampai pagi baru orang tuanya keluar diberikan. Kalau engkau anggap ini sebagai amal soleh ya Allah yang ikhlas di sisimu, maka keluarkanlah saya dari tempat ini. Maka bergeraklah batu itu. Cuma bergerak sedikit, tidak mungkin keluar. Orang yang kedua juga demikian, berdoa dengan perantaraan amal solehnya. Dia katakan bahwa saya punya pembantu, yang pembantu itu satu waktu pergi sementara masih ada sisa uang dari pekerjaannya. Uang itu kemudian dibelikan kambing, dipiara sampai beranak pinak. Setelah itu satu waktu datang lagi pembantunya, saya mau ngambil bagian saya, gaji saya yang belum saya ambil. Apa yang dia katakan? Itu kamu lihat lembah itu? Iya, itu semua gaji kamu. Kata pembantunya, tore cak kerja. Gajinya dulu cuma berapa, masa itu kambing satu lembah itu semua gaji saya. Iya, dia katakan, uang kamu itu saya belikan kambing dan saya pelihara, dan itulah semuanya. Silakan ambil semuanya. Pembantunya itu ya diambil semua itu, teh pakare. Padahal yang melihara itu kan tuannya itu. Tapi kata tuannya, sudah silakan kamu ambil. Eki bawa kepin. Tapi karena dia ikhlas, ya dibiarkan saja. Kalau kita mungkin gimana itu? Ada yang melihara itu sampai banyak itu. Datang, ya sudah ambil. Tapi tinai kok saya miara. Ini diambil semua. Kata tuannya kemudian berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, ya Allah, kalau itu aku lakukan karena Engkau, maka keluarkanlah saya dari tempat ini. Bergeser lagi, tapi belum bisa keluar. Dan yang ketiga adalah
seorang yang ingin berbuat maksiat, dia mencintai sepupunya, tapi tidak sampai tidak kesampaian. Satu waktu sepupunya itu butuh uang, karena butuh uang, kemudian dia berikan, saya mau beri bantuan kepada kamu, yang penting kamu mau dengan saya. Karena mungkin sangat butuh, akhirnya diikuti. Tapi ketika hendak berbuat maksiat, berzina, sepupunya itu mengingatkan, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Mendengar disebut ittaqillah, dia kemudian ingat bahwa itu adalah perbuatan maksiat, hilang semua keinginannya untuk berbuat maksiat, berzina, walaupun sudah di depan mata, tapi karena disebut nama Allah, ya sudah, saya lerahkan semua itu karena Allah. Kata dia, kalau engkau tahu bahwa ini adalah amal yang saya lakukan karena engkau, maka keluarkanlah saya dari tempat ini. Bergeserlah batu itu, sehingga 3 orang ini bisa keluar. Apa makna dari kisah ini? Di dalam sesuatu yang mungkin secara akal manusia tidak mungkin, didorong-dorong oleh 3 orang itu batunya tidak bergerak, akan tetapi ternyata dengan memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu bisa keluar. Artinya berbagai kesulitan yang mungkin dalam akal manusia itu tidak bisa diatasi, itu ketika kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan memberikan pertolongannya, manakala kita benar-benar berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kan sesuatu yang secara akal didorong-dorong 3 orang itu tidak bergerak, tapi dengan perantaraan doa yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah amal baik, maka Allah Subhanahu wa taala itu yang mengeluarkan mereka. Sehingga sekali lagi bagi seorang yang beriman, maka sesungguhnya dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Karena di dalam surat Yasin misalnya itu Allah Subhanahu wa taala itu yang menggerakkan matahari, bumi. Sehingga ada seorang teman, seorang kiai menyatakan, kalau Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa untuk menggerakkan planet alam semesta ini berputar, maka untuk memutar kehidupan manusia itu adalah sesuatu yang lebih gampang. Jadi dia katakan, memutar alam semesta ini saja, bumi, berbagai bintang-bintang yang ada di langit ini, planet-planet yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Apalagi cuma untuk memutar nasib kamu, apalagi cuma untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan kamu, itu adalah sesuatu yang lebih mudah lagi. Jadi beliau memahami surah Yasin ini, kemudian dibandingkan dengan kehidupan manusia. Kalau Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk menggerakkan berbagai benda di langit ini, yang itu sungguhnya lebih rumit, maka untuk menghadapi urusan manusia yang sungguhnya ini sangat kecil dibandingkan apa yang ada di alam raya ini, itu adalah sesuatu yang lebih kecil lagi, lebih mudah lagi. Cuma kadang-kadang manusia karena kemudian dibatasi oleh pikirannya sendiri, logikanya sendiri, kadang-kadang kurang mempercayai hal itu, sehingga kadang kemudian habis cina, tak kira bodoh, tak kira bisa. Kadang-kadang kita kan sering juga berkata seperti itu. Oliadim habis ketika mau melakukan sesuatu kemudian tak kira bisa, tak mungkin. Padahal sekali lagi ketika Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki sesuatu, maka mungkin saja itu akan terjadi.
Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka itu pasti terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun, jadi maka jadi. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Artinya di ayat ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa bagi orang yang beriman janganlah dia khawatir dalam kehidupannya. Makanya sifat dari orang yang beriman itu nanti adalah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka itu tidak pernah khawatir, tidak pernah bersedih. Kenapa? Karena yakin bahwa semua perkaranya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kalaupun ada sesuatu yang dia lihat sebagai sesuatu yang mungkin kurang baik, maka dia kemudian akan mengambil hikmahnya. Kalau diberikan nikmat tadi bersyukur sehingga menjadi kebaikan. Kalau diberikan sesuatu yang dirasa sulit, maka dia bersabar dan kemudian dia ambil hikmahnya. Imam Syafi'i itu kita lihat dalam sejarah pernah ditanya, diberitahu, wahai Imam, ini orang yang tadi hormat kepada engkau, kalau dibicara di depan engkau itu baik sekali, di belakang dia itu suka menjelek-jelekan kamu. Apa yang dikatakan Imam Syafi'i? Wah, dia tidak kemudian mangkel kepada orang itu. Dia katakan, ya kalau begitu saya ini orang wibawa. Di depan saya dia tidak berani, di belakang saya itu dia berani. Artinya saya ini wibawa, ditakuti oleh dia. Kalau saya tidak ditakuti, saya tidak wibawa, maka depan saya pasti dia akan mencaci maki saya. Tapi karena di belakang Imam Syafi'i dia yang hanya berani, kata Imam Syafi'i, maka berarti saya ini wibawa, ditakuti oleh dia. Artinya diambil hikmahnya. Sebab sekali lagi di dalam kehidupan ini sesungguhnya segala sesuatu itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang sifatnya nikmat ataupun yang sifatnya ujian, semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan bisyarri, sesuatu yang tampak buruk, wal khair, sesuatu yang tampak baik, fitnah, sebagai ujian. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan, lapar dan kenyang, ya semuanya itu sama-sama ujian gitu. Yang di dalamnya sungguhnya nikmat juga bagi seseorang, karena seorang tidak akan bisa merasakan nikmatnya makan kalau dia tidak lapar. Sebaliknya orang itu tidak akan tahu bagaimana sesungguhnya pedihnya lapar kalau dia tidak kenyang. Artinya keduanya adalah satu bagian yang tidak terpisahkan. Yang keduanya sesungguhnya harus disikapi dengan baik, sebagaimana yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW. Ajaban di amril mukmin, bahwa perkara orang mukmin itu mengagumkan dan itu tidak terjadi kepada orang selain yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, artinya mari di dalam kehidupan ini kita pasrahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW, ya kita tetap berikhtiar, tapi selebihnya kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pertolongan kepada kita manakala kita benar-benar berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala, atau sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Lail yang mungkin sering kita baca, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang suka memberi, wattaqa, kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqa bil husna, membenarkan hal yang baik, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fasanuyassiruhu lil yusra, akan kami
berikan kemudahan kepada dirinya. Jadi kemudahan manakala kita kemudian melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keimanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam mereka yang membawa keimanan ini sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, makna Allah waliyul ladzina amanu itu mulai dari kita hidup sampai ketika kita meninggal dunia. Ketika kita hidup ini kita sudah diberikan nikmat berupa iman, diberikan kemudahan dalam kehidupan ini, diberikan pertolongan dari berbagai kesulitan, diberikan berbagai kemudahan. Dan ketika di alam berikutnya, di alam kubur misalnya, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pertolongan dengan kemudahan dalam menjawab apa yang ditanyakan oleh Munkar Nakir. Di akhirat juga demikian. Allah waliyul ladzina amanu. Allah juga akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman, memberikan pertolongan syafaatnya, memberikan ampunan, memberikan kemudahan bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita banyak mendapatkan cerita di dalam hadis-hadis bagaimana Allah Subhanahu wa taala begitu maha pemurah kepada hamba-hambanya. Di akhirat beliau Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Jadi kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, pertolongan bagi orang beriman itu bukan hanya di dunia, tapi juga ketika kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan keimanan ini sehingga kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.